wasiat saya, nasihat saya bagi diri saya dan bagi kita semua, bahwasanya Islam mengajarkan tasammuh. Tasammuh itu artinya toleransi, saudara-saudara. Cuma Islam tidak pernah mengajarkan toleransi yang kebablasan. Betul? Islam mengajarkan toleransi. Seperti apa toleransinya Rasulullah? Qala Rasul, man adza dhimmiyan faqad adzani. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, sama seperti dia menyakitiku. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di mayoritas muslim. Menyakiti mereka sama seperti menyakiti Rasulullah SAW. Lihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah, bagaimana rahmatan lil alamin Rasulullah, bagaimana tasammuhnya Rasul, toleransinya Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, qala Rasul, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang mukmin, seorang muslim yang membunuh seorang kafir muahad, orang kafir, dia dia memiliki perjanjian damai dengan umat Islam. Kalau ada umat Islam yang membunuh dia, maka umat Islam itu tidak akan bisa mencium bau surga. Lihat bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Saya tanya, akhlak Rasulullah indah apa tidak? Rasulullah mengajarkan toleransi apa tidak? Mengajarkan apa tidak? Mengajarkan apa tidak? Mengajarkan. Bahkan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika itu Amr bin As menjadi gubernur, saudara-saudara. Amr bin As mau bikin masjid. Ketika Amr bin As mau bangun masjid, ada rumah orang Yahudi. Dia mau beli itu rumah, Yahudi itu tidak kasih. Tidak, wahai gubernur, tidak akan aku beri. Rumah ini warisan dari orang tuaku dari orang tuanya. Tidak akan pernah aku beli. Marah Amr bin As, langsung dia bongkar paksa rumah orang Yahudi tersebut dan dia bangun pondasi masjid. Akhirnya orang Yahudi itu pergi ke Madinah untuk menghadap Sayyidina Umar bin Khattab, ingin meminta keadilan. Seorang kafir meminta keadilan kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi khalifah ketika itu. Dia mulai ceritakan. Ketika dia ceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab memerah wajahnya, marah. Sayyidina Umar bin Khattab ambil tulang onta. Sayyidina Umar gores pakai pedangnya tulang onta tersebut seperti huruf alif. Dia gores, di bawahnya dia gores melintang seperti harokat kasroh. Dia kasih kepada orang Yahudi tersebut, dan Sayyidina Umar berkata, berikan ini kepada Amr bin As. Dikasih kepada Amr bin As. Ketika Amr bin As lihat, gemetar ketakutan, saudara-saudara. Kata Amr bin As, ini adalah isyarat dari Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya aku harus menegakkan hukum secara adil, sebagaimana huruf alif ini tajam di atas dan tajam di bawah. Kalau aku tidak menegakkan hukum secara adil, maka nasibku akan seperti garis melintang, yaitu khalifah tidak akan segan-segan memotong leherku. Apa kata khalifah? Apa kata Amr bin As kepada sahabat-sahabat yang ada di situ? Robohkan pondasi masjid dan bangun kembali rumah ini orang Yahudi. Akhirnya kata orang Yahudi tersebut, tidak usah, saksikanlah demi adilnya Islam, aku masuk ke dalam Islam. Lihat bagaimana luar biasanya Islam. Jadi Islam mengajarkan tasammuh, mengajarkan toleransi, tetapi bukan toleransi yang kebablasan, apalagi sampai ikut merayakan Natal. Itu namanya haram. Walaupun banyak para pendapat-pendapat lain, tetapi pendapat yang paling muktamad hukumnya haram, saudara-saudara. Kalau kita mau toleransi, mau tasammuh, biarkan saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang Nasrani merayakan Natalnya, tidak boleh diganggu. Kalau ada umat Islam yang mengganggu ibadah agama lain, haram, tidak boleh. Karena Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara-saudara. Itu yang namanya toleransi. Kalau ikut-ikutan pakai topi Natal, pakai baju Natal, itu namanya bukan toleransi, goblok. Betul? Oleh karenanya mudah-mudahan Allah berikan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia keberkahan. Allah berikan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini banyak jamaah. Saya juga mohon doa. Saya sudah 3 bulan sakit. Udah nggak bisa saya kayak dulu ceramah satu malam 10 tempat, 11 tempat, 12 tempat. Sekarang saya udah gampang capek, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah kasih saya kesembuhan, agar kita bisa terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
sama-sama kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita menyebarkan agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al-Habib Alwi, Masya Allah, beliau selama ini istiqamah. Beliau istiqamah berjuang bersama-sama di bawah komando Al-Habib Muhammad Rizik ibn Husain bin Syihab. Karena beliau termasuk salah satu sayyid, salah satu habib, kawan kami, saudara kami yang berada di bawah komando imam besar Habib Rizik. Beliau istiqamah dan beliau setia kepada imam. Makanya itu salah satu alasan saya bisa hadir pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, saudara-saudara. Karena beliau termasuk orang yang setia dan istiqamah di dalam berjuang di bawah komando imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik ibn Husain bin Syihab. Mudah-mudahan guru-guru kita, para ulama, para habaib, Allah sihatkan beliau-beliau, Allah panjangkan umur beliau-beliau, amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdil husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.